Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Santi di South Carolina. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang anak-anak di Amerika pada umumnya yang sudah berangkat dewasa atau sudah dianggap dewasa, yaitu anak yang sudah berusia 18 tahun. Jadi begini teman-teman, kalau di Amerika seorang anak itu dianggap sudah dewasa, sudah bisa melakukan apa-apa sendiri, sudah dianggap bisa mengambil keputusan sendiri, dan sudah dianggap dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya secara hukum adalah pada usia 18 tahun. Mungkin sebagai gambaran atau sebagai perbandingan, coba kita bahas kalau anak di Indonesia ya, karena saya kan mempunyai 2 orang anak, dan anak-anak ini yang satu tinggal di Indonesia, yang sulung, yang adiknya tinggal dengan saya di sini di Amerika. Nah, kalau di Indonesia, seorang anak dianggap sudah dewasa itu pada saat dia berusia 17 tahun. Mengapa? Mengapa kita berpikiran seperti itu? Mengapa? Karena pada saat anak berusia 17 tahun, dia sudah berhak untuk mengajukan KTP dan mengajukan untuk membuat SIM, surat izin mengemudi. Itu kalau di Indonesia. Kemudian kita menganggap bahwa si anak itu dianggap sudah dewasa kalau di Indonesia, yaitu pada saat dia berusia 17 tahun pada waktu dia mendapatkan KTP pertamanya. Maksudnya pertama kali anak itu mendapat KTP, lalu dia bisa ikut pemilihan umum. Kalau nanti ada pemilu, si anak bisa ikut pemilu, dan kita menganggap dia sudah dewasa. Tetapi itu hanya secara legalitas, karena pada kenyataannya anak kita usia 17 tahun, kemudian mungkin 18 tahunnya dia lulus SMA, lalu dia pergi masuk ke perguruan tinggi. Anak tersebut masih juga dalam tanggungan orang tuanya, maksudnya biaya kuliah ya kita, biaya kehidupan si anak juga masih ditanggung kita sebagai orang tuanya. Itu kalau di Indonesia ya. Kemudian sekarang bedanya dengan di Amerika, kita bedakan dengan di Amerika. Kalau di sini di Amerika, pada saat anak itu berusia 18 tahun, dia biasanya anak tersebut sudah lulus SMA. Dan pada kelulusan SMA-nya itu sudah dirayakan besar-besaran. Maksudnya orang tuanya mengadakan pesta gitu ya, makan-makan bersama keluarga, sahabat, tetangga, dan lain-lain, merayakan kelulusan anaknya yang dari high school, dari SMA-nya. Jadi pada waktu itu yang saya tangkap ada kesan bahwa ini anak saya ini sudah dewasa, dia sudah bisa melakukan apa-apa sendiri, dia akan memulai kehidupan di masa dewasanya, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan itu mereka rayakan. Saya merasakan ada perbedaannya dengan kita ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia, seingat saya di tanah air tuh kita merayakan kelulusan anak kita itu kalau dia lulus dari perguruan tinggi menjadi sarjana gitu, menjadi sarjana S1. Orang tua biasanya ya bergembira, mungkin syukuran atau makan-makan lah, paling tidak makan-makan dengan keluarga, seingat saya sih. Tapi kalau cuma lulus SMA, kalau di Indonesia kayaknya biasa aja ya. Tetapi kalau di Amerika enggak, di sini mereka merayakan gitu loh. Mengapa hal ini dianggap big deal gitu, peristiwa besar ya? Karena pada saat itu si anak dia bisa berkata, saya akan hidup sendiri, saya akan keluar dari rumah. Dan orang tua itu sudah bisa kicking them out gitu loh, maksudnya kayak udah bisa menendang mereka keluar, bahasa mereka ya. Kalau mungkin dalam bahasa kita udah berhak, udah bisa mengusir mereka keluar dari rumah kalau kita mau gitu.
karena mereka sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, pemikiran mungkin kalian berpikir gini, kok orang Amerika kok tega ya, masa sih ke anaknya setega itu gitu ya, bukan jahat ya, setega itu. Enggak ya teman-teman, sebetulnya mereka itu sayang sekali sama anak-anaknya, mereka sayang sekali sama anak-anak. Dan yang saya lihat, yang usia 18 tahun masih tinggal dengan keluarganya itu juga banyak, mereka masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Bahkan saya lihat juga ada sampai yang menikah masih tinggal dengan orang tuanya, ya biasanya rumahnya lebih besar gitu ya. Terus sampai punya anak juga masih tinggal dengan orang tuanya juga ada, tapi yang kita lihat nggak banyak gitu. Jadi kayak yang hal yang kalau bahasa kita sepertinya nggak umum, spesial gitu. Tapi yang pada umumnya si anak-anak itu begitu usia 18 tahun mereka pengen mandiri, keluar dari rumah gitu. Nah, terus bagaimana dengan hidupnya? Apakah kita orang tuanya mengirimkan kayak seorang anak yang pergi ke keluar kota untuk kos, kuliah kayak gitu? Itu bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama, anak itu keluar dari rumah karena dia bekerja, dia tidak memutuskan untuk pergi kuliah, atau keluar dari rumah untuk kuliah. Ada dua hal. Atau kalau anak itu memang rajin sekali dan betul-betul bekerja keras, dia bisa melakukan dua-duanya, kuliah dan bekerja. Tapi ini agak jarang juga ya yang saya lihat. Karena pada kasus anak saya ceritakan dulu ya, pada kasus anak saya Yaya, ini yang adiknya, yang bungsu, Yaya itu pada tahun pertama dia pergi kuliah di Jepang, di Tokyo. Tetapi pada kenyataannya anakku tidak betah gitu, merasa tidak cocok. Terus akhirnya dia kembali lagi ke sini, ikut kita. Nah, pada waktu kuliah di Tokyo ya memang mau tidak mau kita orang tuanya membiayai. Dan ada sedikit sebagian mendapat beasiswa dari state-nya, sedikit, tapi sebagian besar kita biayai. Nah, tapi pada kasus Yaya ini agak beda, tapi mungkin juga banyak juga yang sama ya. Maksudnya gini, setelah kembali lagi ke kemari, dia merasa bersalah ya, sudah menyia-nyiakan biaya dan waktu selama satu tahun akhirnya, karena satu semester itu dia satu semester aja dia nggak betah. Kemudian yang setengah tahun berikutnya dia tidak melakukan apa-apa, ke Jogja, kemudian balik lagi ke sini, ke Amerika. Kita kirimi tiket, balik ke sini. Nah, intinya dia sudah menyia-nyiakan waktu 1 tahun kan, menyia-nyiakan biaya juga 1 semester di sana. Terus waktu saya dorong lagi untuk kuliah, dia merasa, katanya mengambil community college, dia merasa terlalu sibuk karena dia juga bekerja part time gitu. Jadi dia nggak bisa bukan nggak bisa membagi waktu, katanya terlalu capek karena part time-nya dia kan kerja di fast food ya, berangkat pagi jam 5 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore, kemudian sore harus kuliah, dia nggak sanggup lagi jam 4 pagi karena dia mulai dari membuka toko sampai sorenya, dari selesai bekerja jam 3 lalu jam 4 harus ke kampus. Dia udah nggak sanggup, dia jalani, kalau nggak salah dia hanya jalani 1 semester juga. Akhirnya Yaya memutuskan nantilah gampang kuliah lagi, jadi dia terus bekerja sampai sekarang. Dan pada tahun kedua dia bekerja, Yaya memutuskan untuk keluar dari rumah. Jadi dia bilang ingin keluar dari rumah. Waktu dia pertama ngomong seperti itu, sebetulnya saya kaget ya, karena kami kan di rumah hanya berdua sama suami dan Yaya gitu. Dan rumah kami ya meskipun kecil kan punya kamar 3, bedroomnya 3 sendiri. Jadi kalaupun ada Yaya juga masih ada 1 kamar kosong. Kalau Yaya pergi ada 2 kamar kosong. Maksudnya ngapain juga gitu. Padahal tempat pekerjaan Yaya juga deket dari rumah, hanya 2 menit dari rumah saya. Maksudnya karena dia memang memilih pekerjaan waktu itu, memilih yang dekat dari rumah dan
setelah dia bekerja kurang lebih ya 1 tahun, dia memutuskan keluar dari rumah. Dia tinggal di rent house bersama teman-teman coworkernya selama 1 tahun 2 tahun gitu ya, masih di kota yang sama. Apa ya namanya, perasaan saya juga merasa aneh gitu, tempat pekerjaannya di dekat rumah saya, malah ya tinggal di rent house sama teman-temannya. Otomatis saya merasa kehilangan, saya merasa aneh juga. Anakku waktu itu kan baru umur berapa ya, 18 tahun, 19 tahun waktu ke Jepang, kemudian baru berumur 20 tahun. Terus saya juga bilang, kalau nanti ada apa-apa, misalnya kamu nggak sanggup lagi bayar rent house, bayar kontrak rumahnya, nggak sanggup lagi, atau ada masalah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, balik aja lagi ke rumah ibu. Saya bilang kayak gitu. Ya dia bilang iya gitu katanya. Ya memang benar. Pada tahun kedua ya kembali lagi ke rumah. Dia bilang, ibu, dia mau pindah rumah, jadi sementara boleh kan ke rumah ibu lagi? Ya boleh, saya bilang kayak gitu. Ya boleh aja lah, emang kenapa, rumah ibu kan selalu terbuka, nggak usah malu-malu, balik aja lagi kalau memang ada masalah. Ibu nggak mau dong, namanya ibu, apalagi kita kan sebagai ibu bukan orang Amerika ya, saya asli Indonesia. Saya bilang, ibu nggak mau lah anaknya ada masalah atau punya kesusahan atau apa, ya ibu nggak mau, ya balik aja lagi ke ibu. Jadi waktu itu dia kembali lagi ke rumah, tinggal lagi sama kita, kalau nggak salah selama 1 tahunan gitu. Setelah 1 tahun lagi tinggal di rumah, pada suatu hari dia bilang, ibu, dia udah nemu lagi rumah sama temen, jadi dia mau kontrak rumah deket kok dari sini. Oh gitu ya, ya udah pindah lagi dia. Sekarang dia tinggal lagi sama teman coworkernya juga, nggak jauh dari tempat kerja, nggak jauh dari rumah saya. Jadi seperti itu pendapat saya. Kalau pendapat saya, sepertinya anak-anak di Amerika kalau sudah menjelang dewasa itu ada perasaan kayak ada perasaan malu gitu kalau masih tinggal di rumah ibunya. Sebetulnya mungkin bukan malu ya, ada kesan aneh gitu, karena teman-teman yang lain juga udah pada keluar dari rumah. Kalau yang masih tinggal dengan orang tuanya, mungkin ada pengecualian mungkin ya, karena orang tuanya maksa mungkin, atau si anak itu merasa belum mampu mandiri, belum mendapatkan pekerjaan. Seperti ini yang jelas, seperti kita ketahui, anak seusia itu memang kesannya memang ingin bebas daripada masih tinggal dengan ibunya, dengan ayahnya. Otomatis mereka merasa harus dikasih tahu ini itu ya. Mungkin anak itu kepengen bebas, dan sebagai orang tua nggak bisa apa-apa, ya sudah, itu tanggung jawabmu. Saya juga bilang, hati-hati kalau ada apa-apa, melakukan kesalahan atau tindak-tindak kriminal atau apa, kita udah nggak bisa apa-apa, karena anak itu sudah dianggap dewasa, jadi dia sendiri harus bertanggung jawab. Jadi saya pikir sama kan, di Indonesia juga seperti itu. Kalau anak sudah dianggap dewasa, ya kita orang tua bisa apa gitu. Oh mungkin kalian juga pengen tahu, kalau sekarang kasusnya kalau anak keluar dari rumah dan anak itu berangkat untuk kuliah gitu ya, kemudian dia harus, istilahnya kalau kita ngekos di kota lain karena kampusnya di kota lain gitu. Kalau anak yang kuliah di Amerika ini jarang ya ada lah, menurut saya ada. Kalau orang tuanya itu mampu, orang tuanya sudah mempersiapkan biaya untuk kuliah, itu mereka tidak memikirkan biaya, dibiayai karena orang tua yang membiayai. Biasanya orang tuanya mampu dan sudah penuh persiapan gitu. Jadi udah ada biaya untuk masuk ke universitas. Tapi pada kasus yang kebanyakan yang saya dengar, itu anak-anak itu harus mengambil loan atau pinjaman kepada pemerintah. Nah, pinjaman ini
si anak sendiri yang mengajukan, kemudian kita sebagai orang tuanya co-sign gitu, jadi menandatangani sebagai garantor. Kemudian kalau anak itu sudah lulus kuliah, dia akan mengembalikannya pada waktu sudah bekerja, biasanya seperti itu. Demikian teman-teman, masalah anak yang 18 tahun di Amerika. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.